warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun. Thank you. Wow. Kamera kabeh ya. Kagak ya bener ya. Ancient viral. Alhamdulillah Allazi ahlan nikaha wa nadaba ilaih wa harrama shifaha wa wa'ada al-'adaba alaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa qa'idil ghuril muhajjalin wa syafi'il muzdifin wa masyayikhil muqaddimin والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biasa banget tuh, kalian tuh. Jangan yang depan duduk, jadi yang belakang nggak kealingan. Ya, santai. Kuat sampai jam 11 kuat, sampai jam 12 kuat, nepi ka jam 1 kuat. Paeh aing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustadz beneran, santai wae. Di depan saya ada kamera, kalau nggak kuat tolong lambaikan tangan. Asa uka-uka orang ya. Nyunkeun ikhlasna ya, kasadayana nyunkeun ikhlasna ya. Katempo nama ceramah ya, padahal kerneangan DP ninja aing ya. Oke, gedeng santainya. Oke. Ini geser aja nih. Geser aja agak nyamping dikit lah, enakan dikit lah. Ya, tarik set, ngancai doang jangan. Entah mah aya kuehna naon. Itu cai doang bebari tenang. Ieu caina biaran selang wae ka dieu. Ya dijieun kenyoten ku aing. Yang saya hormati dan yang kita muliakan, Sohibul Hajat, keluarga besar dari Bapak Rosid Sumantri beserta Ibu Oom Komariah. Turnuhun sudah ngundang saya, lumayan kebayar listrik kan. Juga keluarga besar Bapak Juanda SE beserta Ibu Neniawati besan ya. Dan kedua mempelai Neng Rosita dan Kang Yogi yang bentar lagi akan masuk kamar. Tenang bae ulah hehehe eta urusan manehna. Geus tengasaan bae. Juga para kiai, para alim ulama, para asatiz, guru-guru saya, kiai saya nyuhunkeun ikhlasna. Kalau kiai ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho.
mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan kiai, amin. Jadi barokah orang sadayana, amin. Juga para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, bil khusus Ustadz Ade, juga Ustadz lainnya yang saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebut? Karena tidak ditulisin. Yo, terpercaya. Juga MC yang saya hormati, yang pakai baju koko koneng, tenang baik, ulah dibanjur kucai ulah. MC tuh. Dan akang-akang saya, teteh saya, emak saya, mi saya, ibu-ibu saya yang saya hormati. Ma teteh jager teteh. Oh benar. Juga adik-adik saya calon anak-anak soleh dan solehah yang ganteng-ganteng, yang nanti dewasanya ada yang jadi presiden, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi artis. Jadi naon baik. Salam kenal dari saya, mohon ikhlas saya diundang kemari suruh nasihat perkawinan. Jadi kalau barangkali kurang pas, dipas-pasin aja. Karena orang mah temayariahnya ngan diuk doang. Tenang baik, rek salah rek bener, yang penting mau ulah viral baik tersalah ya. Ini di depan ada kameramen dari mana yoga? Udah. Di kameramen udah siap-siap. Nanti ada tayangan YouTube-nya Aina Habibah, tadi putri beliau. Aina Habibah sudah nyanyi 12 kaset. Ada sudah lagu tadi. Oh, 2 lagu. 2 lagu lumayan eta ge kabeli semen. Saya tidak sebutin satu-satu, mudah-mudahan kita kumpul di sini, kita memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai, wabil khusus kepada sohibul hajat Bapak Rosid sekeluarga, mudah-mudahan tambah barokah, usahanya tambah lancar, punya anak yang soleh dan solehah, dan kita yang hadir di sini semua dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Juga adik-adik saya yang kira-kira sedang memvideokan saya, yang sudah dipanteng kameranya, mudah-mudahan yang bagus aja yang ditayangin, kalau yang jelek jangan ditayangin, isi mahenaing ya. Kalau yang jelek jangan ditayangin, takutnya viral nanti bahaya, ntar saya dicari-cari sama tukang leasing ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita hadir di sini semua tambah barokah, amin. Mohon maaf saya ceramah dulu bentar. Gue ya lampunya canggah mati, jauh amat ya. Ini lampu emang buat ngobor kodok, mau kenaun kaluhurnya kodok kehandap lain. Oh manuk. Atau manuk mah di jero, jauh-jauh ting manuk kadinya, jadi jero sampingnya ayam manuk kan. Budak ceng arti ge hebat. Ya bentar ceramah dulu, mungkin saya kenalin dulu teh, saya udah lama tidak main ngelaba. Masih ingat mungkin dulu adik-adik mungkin belum kenal saya ya. Aku tahu kamu belum kenal aku ya. Tadi begitu aku datang ada yang bilang, ih Raffi Ahmad lain Raffi Ahmad. Ini mah Akri Patrio yang temennya Parto Eko di DPR RI Komisi 10. Hebat, Parto masih tetap di OPJ. Saya udah nggak syuting lagi. Kenapa saya nggak syuting? Karena emang nggak diajak. Karena aing bener. Iya, nyabok bae teh si Larto.
Tapi saya masih bisa main dengan Pak Haji Deddy Mizwar yang main di sinetron Para Pencari Tuhan. Mungkin Teteh masih ingat bulan puasa ya Teh? Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Mungkin Teteh masih ingat terakhir kemarin saya main sama Pak Haji Roma Irama yang banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Lumayan nih mumbul ya rada. Kerasa ayo burut. Saya jadi supirnya Pak Haji, namanya Ucup. Ya namanya Ucup. Ya saya sih bagaimana yang ngajak aja. Kemarin juga saya ditawarin sinetron Rahasia Ilahi, kubur makam loba cayan. Saya nggak mau karena basuh. Jadi saya juga kemarin malam Idul Adha main tuh yang masih sama Pak Haji Roma Irama juga. Nonton nggak yang malam takbiran Idul Adha? Nonton nggak? Alhamdulillah masih punya TV. Tangga saya nggak nonton, karena nonton kieu ditarik polisi. Kieu bulan Jan Mayar. Oke, saya ceramah dulu biar kelihatan kayak ustadz beneran. Sebab disebut ustadz punya murid, dipanggil bu guru, pak guru punya murid, dipanggil kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Jadi mohon maaf Kak, barangkali kalau ceramah saya kurang berkenan. Awas jangan kecewa. Sebab saya bukan kiai. Kiai mah bener, ai akri mah kumaha. Teuing lah, bener rek henteu penting mah DP geus asup. Baliknya kelan duit aing he. Naon deui hirup saboda dah mun boga duit aing. Jadi kalau mau bener sama kiai, pengen pinter sama kiai, pengen jadi anak soleh sama kiai, deketan masjid, deketan majlis, deketan pondok. Kalau mau rame sama saya, awas kahat ya, jangan terbalik. Kalau mau rame sama saya, ceramah nage ceramah, ilmu nage ilmu, mau dibahas ke babna bab, kayak orang balik ke imam menang nage menang. Ayo bicara politik tepaham, tak ngerti ha. Ngomong mah hahaha bae. Ngerti gitu kumaha. Namun loba syirik karena dahar ngeuna. Duka ya dahar di mana bang? Mohon maaf saya juga nggak bisa bahasa Sunda yang alus-alus, yang lemes-lemes saya nggak bisa. Karena memang saya nggak pernah belajar Sunda yang lemes, yang lembut, nggak pernah. Saya dari Jakarta tahun 84 masuk ke Caringin, tapi dari masih kecil udah sering mondar-mandir ke Caringin, suruh mondok. Nah alhamdulillah saya sempat mondok, tapi teman-teman saya ngaji saya maling lauk. Itu akhirnya tak. Ya saya di Menes juga lama, montir kalapa, montir motor lah. Alhamdulillah saya pulang karena memang ya namanya santrinya model saya santri males ngedul, malingan lauk, kadang-kadang rehe atau boga beas, maling kotok. Jadi rada jore ya, tapi alhamdulillah sih nggak digantian. Lain bisa balikin kotok aing leungit gitu. Eta si asli boron. Orang ustad maling kotok. Jadi mohon maaf Pak Kiai Kang Rasid kalau bahasa Sunda saya agak kasar karena memang ibu saya bukan orang Sunda, maaf. Ibu saya Arab. TKW. Bagian ngumbah beas. Aku percaya ya. Oke, ceramah heula ya gedeng ya. Ceramah heula gedeng ya.
Kayak kadang ceramah lah ya. Wih, ya kursinya enak amat ya. Hampura ya Kiai, masya Allah, hampura ya Ustaz. Asik, maaf ini saya di atas ya. Harus nama di handapnya ya, bareng-bareng. Jadi merasa seperti mempelai. Saya di atas panggung ini serasa mempelai wanitanya nggak ada gitu. Kebel amat itu mempelai wanita jangan tidak naik ke atas panggung. Orang kerngisi. Tar sambel, ada teuing. Pengantin malam pertama aja panas gitu. Satu bedas teuing orang. Jadi apakah yang disebut nikah itu? Apakah yang disebut nikah? Nikah itu adalah ngeunah. Di antara sederetan banyak ibadah yang paling enak adalah nikah. Karena itu disebut nikah adalah ngeunah. Duduk di pelaminan ngeunah. Sasalaman ke para tamu ngeunah. Keur ijab qabul bari mesem-mesem ge ngeunah. Asup ka kamar ngeunah. Pareman lampu ngeunah. Eta cerik ge tengah peting cerik nage ngeunah. Lempang suka cai ge ngeunah. Sanajan nyeri nage tetep. Berarti nikah itu adalah sakit tuh baik. Rugi. Urang kiai. Hese-hese amat dengan duit. Makanya orang yang mau nikah berarti dia tahu yang ngeunah-ngeunah. Orang yang tidak mau nikah bahkan sampai sekarang enggak nikah-nikah berarti dia tidak paham bahwa nikah itu adalah ma'asyiral muslimin anu ngeunah. Rahimakumullah. Bayangkan bagaimana enggak enak, semuanya enak. Oh, kamu masih kecil. Kamu belum tahu ya? Cukup calangap baik. Ngerti? Henteu. Ai kunaon calangap? Henteu aing mah. Penghormatan bae. Jauh-jauh di Jakarta, piraku aing. Jadi senyum kamu adalah penghormatan sama yang lebih tua. Ngerti? Henteu. Calangap bae. Asup reungit sok. Ngeunah. Atuh piraku reungit ngeunah. Aya kitu paek reungit. Yang disebut nikah itu adalah enak dan saking enaknya kita berharap nih cepat pulang karena mengganggu yang akan melakukan pengenahan. Jangan sampai kita menunda-nunda saudara kita untuk melaksanakan pengenahan karena pengenahan itu adalah wajib di malam pertama untuk melaksanakan pengenahan. Eta ceramah tolol amat ya. Kita diperangkai ngeunah-ngeunah bae. Euy, nggak dibayar apa bae. Resep-resep balik aing. Judulna keur ngeunah doang. Tenang wae teteh. Teteh geus ngasaan ngeunah teteh. Eta ku ngeunah-ngeunahna peureum teteh. Ngeunah pugu molot. Aduh. Coba cai. Agak jauh saya berangkat dari sore tadi mampir di Cikupa. Oke, turun nuhun. Itu cai putih biasa baik.
Muntah mah susu, tapi datang. Oh susu gitu awal. Enggak, kata bapak saya, laki-laki tidak boleh berhenti menyusui. Kalau wanita umur 1 tahun, 2 tahun, berhenti nyusui. Tapi kalau laki-laki tidak boleh berhenti. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, 18 tahun, sampai 70 tahun tetap nyusui. Karena susu hanya cocok untuk laki-laki. Kalau cai putih ini, saya tidak merasa seperti penceramah kalau diberi cai putih. Saya merasa seperti dukun sembur. Bisa dijampe ko abah cing cager, cintalakan ku mana uang apa ya? Air putih itu baik untuk kesehatan. Air putih itu baik untuk kesehatan, makanya sering banyak minum. Banyak minum karena nggak punya makanan. Minum terus. Ya kalau ada makanan ya minum dan makan. Kalau nggak ada makanannya ya minum terus. Nanti juga sorenya cicit terus. Jadi kalau kata bapak saya, air putih itu, kalau kata dokter air putih itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau kata bapak saya, air putih itu naikin darah tinggi. Iya teteh, jadi gara-gara kan ceritanya kieunya ngadongeng bae. Yang penting hae. Ya rek bener rek henteu pernah hae. Jadi katanya air putih itu kata dokter baik untuk kesehatan, tapi kata bapak saya air putih itu naikin darah tinggi. Gara-garanya bapak minta kopi, diberi cai putih. Kopi diberi cai putih. Kopi diberi deh cai putih, naik darah tinggi bapak. Cekain kopi, berarti air putih bisa naikin darah. Ya lain minta kopi lain, bisi perasaan baperan gitu. Tidak ada. Tenang Pak Hajat mah tadi, begitu nyampe ge baik. Alhamdulillah. Begitu nyampe ge mana kopi, mana rokok sama saya, mana jeruk, mana apel, mana kue. Oh udah ada semua. Mana belum? Oke, meren sarua ya gitu. Kayak nyabok bae. Ulek itu. Terus beli gerak kan dia. Terus teteh terus. Santai. Kenapa teh? Sampai pagi. Oh iya, ada di sini penceramah yang kuat 2 jam ada? Ada. Udah ada. Ustadz yang ceramah sampai pagi juga ada. Oh, udah berapa ustadz yang mati di sini? Berceramah mah. MC langsung terus. Mau main ceramah nepi ka paeh. Oke. Kemudian dikatakan nikah itu enak dan sah itu nikah. Yang pertama boleh nikah kalau sama-sama orang. Kalau yang satu orang, yang satu bukan orang, umpamana bebegik, tidak sah nikahnya. Sebab disebut sah nikah kalau sama-sama orang. Yang satu keur dipon, sah nikah. Bagaimana malam pertamanya? Betul, tidak sah nikah. Artinya apa? Sama-sama orang, istri mengorangkan suaminya, anggap orang. Suami mengorangkan istrinya, anggap istrinya orang. Sebab kalau sudah rumah tangga sering terjadi yang keluar bukan bahasa orang, tapi bahasa binatang. Ragunan, Taman Safari. Pernah itu di tempat saya, suami marah sama istrinya ngomong nakir, sia monyet, balik sia. Artinya tidak boleh manusia harus memanusiakan manusia. Orang harus mengorangkan orang. Jangan sampai terjadi pernikahan hari-hari pertama, minggu pertama, bulan pertama masih enak.
naon neng antarana tuh mereka mana diantar. Sebab kalau udah marah kadang-kadang laki-laki suka keluar bahasa binatang. Monyet siap balikan itu terus paling. Suami kadang-kadang biar dia galak tetap ada begonya. Udah ketahuan sore maghrib dibilang istrinya monyet, begitu malam pengen itu monyet dipakai juga. Marapan istrinya protes tadi cina aing monyet aing tadi. Penting bae ayang terus ayang-ayangan meureun. Marah istrinya, tadi aku disebut monyet kok sekarang aku bagaimana sih? Akhirnya suaminya biar dia kata pinter ada begonya. Marah istrinya, tadi aja dibilang monyet sekarang aja ngajak gitu. Suaminya ngeles ya, bagaimana lagi, emang cuma ada semonyet-monyetnya. Teuing dah monyet-monyet, teuing monyet ge nikah jadi jadi istri mengorangkan suami, suami mengorangkan istrinya. Anggap orang kadang-kadang kalau sudah marah suka keluar bahasa bukan bahasa orang, yang keluar bahasa binat. Ada sampai istrinya anjing asal laki ngomong gitu anjing kena gawe itu lu poet tedeken balik bae eta gawe naon anjing suami juga gitu marahna gitu. Alhamdulillah. Atur nuhun. Kesusuan. Jangan ditiru yang jelek-jelek dari saya ya. Saya ini dunianya dunia artis. Jadi kalau kira-kira tersopan atau artis wajar bae. Enggak apa ya, artis lama yang udah kurang laku. Yang kedua, boleh sah nikah itu ya coba kita bantu dengan susu barangkali supaya agak lancar gitu. Jah panas ya. Buntung. Saking panasnya begitu diminum jadi kenaon teu make es leungit ku panas teh jadi Nah, yang kedua, waduh, yang kedua gagah harus ngomong kedua kampanye baik. Yang kedua disebut sah nikah itu kalau sama-sama hidup. Sah nikah kalau suami istrinya hidup. Kalau dua-duanya mayat tidak sah nikah. Bagaimana malam pertamanya? Ya, artinya apa? Suami memberikan semangat hidup, semangat berumah tangga kepada istrinya, istri juga memberikan semangat hidup buat suaminya. Sebab laki-laki ada 3. Yang pertama pandangan hidup, dipandang-pandang hirup. Rada tua pegangan hidup, dicekelan karak hirup. Yang ketiga sisa hidup, dipandang enggak hidup, dicekelan teh hidup, ngaranna ge sisa hirup. Wajar betul geus sisana. Jadi berikan pada saat suami umpamanya lagi kurang bergairah nyari rejeki, berangkat pagi agak males rada siang, sebabnya namanya pengantin pasti kesiangan. Umumnya istri memberikan semangat untuk suaminya, hayu berangkat, jangan bangun kesiangan, nanti rejeki kamu dipatok ayam. Sebab kalau kita bangun kesiangan rejeki dipatok ayam.
makanya yang pinter mah setiap pagi ayamnya dipencit supaya rezekinya oleh dipatok kumaneh. Yang ketiga, sama-sama dewasa boleh nikah. Kalau masih kecil belum akil balik, masih anak-anak, masih SD, nggak boleh nikah. Sah nikah kalau sama-sama dewasa. Artinya istri kalau lagi kesel jangan pulang sama orang tua ngadu nanti dijemput, jangan, harus selesaikan sama-sama dewasa. Yang keempatnya, sah nikah kalau bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau dua-duanya laki-laki tidak sah nikahnya. Kalau dua-duanya perempuan juga tidak sah nikahnya. Sah nikah itu laki-laki dengan perempuan. Kita tahu. Nah, apakah nikah itu di zaman kita aja? Enggak. Atel ti Korea. Nana. Hah? Batuk tapi bukan corona. Untung sedotan ya. Lamun linggis kumaha eta? Pan aya cerita eta. Kumaha? Keur naik mobil bus teh nya. Eta bus langsung wah ngahajar kontainer, bubrak terbalik itu bus. Semua pada sakit megangin kaki, aduh, yang megangin kepala, aduh, yang ngejengkal, ada satu nenek-nenek nyekelan irung baik itu. Kunaon eta? Ternyata sebelum kecelakaan dia lagi ngupil, begitu ngerem, asuk sakit. Batur rumahnya kelan hulu kan, aduh nyeri main mah kieu bae Irung asuh. Eta di mana nenek-nenek ayeuna? Meninggal geus maut. Sebalik atuh daek bae di bawah wae. Terus. Nah, kalau kita sudah nikah, tinggal berarti kita punya rumah tangga. Sama kayak Kang Sa tadi, namina. Sama Neng Sa tadi. Neng Rosita, Kang Yogi. Tinggal terusin punya anak. Terus punya anak lagi, kalau bisa biar banyak anak. Orang-orang tua kita dulu rata-rata anaknya banyak. Makanya kalau mau belajar rumah tangga, belajar dari orang-orang tua kita, nini kita, kakek kita. Anaknya rata-rata banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Jangan takut susah, jangan takut miskin. Emang miskin udah turunan. Nggak usah takut, nggak usah panik. Bapak miskin, ibu miskin, kakek miskin, nenek miskin. Kita miskin juga, berarti miskin udah kompak sama kita. Katingali dari uratnya ke katingali. Jangan paksa jadi orang kaya, capek. Tapi lihat orang tua kita, anaknya banyak, hidup nggak? Hidup. Ini orang sekarang kebanyakan anaknya nggak mau banyak, 1, 2, 1, 2. Sakit 1, pusing. Mati 1, tinggal 1. Mati lagi 1. Beak nyieun deui geus saat kan. Geus ocayan. Hese nganakan deui, geus menopause. Makanya kalau orang tua saya ngajarin banyak punya anak. Sehingga bapak saya ngajarin kalau laki-laki harus rajin nganggo samping berarti ya. Sebab yang namanya laki-laki rajin nganggo samping, insya Allah anaknya banyak. Coba deh. Karena samping ini banyak fungsinya. Mandi nggak ada anduk bisa aku samping. Bener? Jadi anduk dia. Makan nggak ada gosok gigi, colok doang. Tidur nggak ada kasur bisa nganggo sarung. Bahkan kita cari ibu kita juga nggak ada di dapur, bisa aja ada di dalam kain sarung. Emang pesan emak sama bapak tuh banyak fungsinya. Makanya orang yang rajin pakai kain sarung rata-rata anaknya banyak. Bapak saya anaknya banyak.
Ya kain sarung ditaruh di luhuran panto. Basuh dari kamar mandi, dari balong, dan samping di luhuran panto. Basuh kene, emak lewat ngecrak eta, crak bae rada deui eta emak. Eta kusumur-sumur na emak. Emak minjem sendal basuh. Sendal bapak diinjem ku emak set aketek bae 2 langkah bae eta rada deui wae. Subur emak. Makanya teteh jangan ditunda-tunda. Kalau mau menjarangkan kelahiran, Neng Rosita kalau mau menjarangkan kelahiran nggak usah pakai keluarga berencana, bisa bocor. Banyak kejadian, pakai sarungnya supaya menjarangkan lahiran. Begitu dipakai, pan aya huluna, itu digunting, truk be. Moal itu, moal nggak jadi, pasti jadi. Budak kan ngartinya, calang ngepenya. Ini 17 tahun ke atas. Maaf ya, maaf. Banyak orang yang pakai pil tiba-tiba kurus, lama-lama kebanyakan pil jadi gede. Masuk di pintu nggak bisa. Akhirnya gara-gara istrinya gede, dia bikin pintu lagi. Karena kebanyakan pil, nggak cocok bisa gede. Coba emak kita pakai ilmu kiai menjarangkan kelahiran, pakai ilmu kiai. Kalau punya niat malam pertama cukup Bismillahirrohmanirrohim. Iya teteh, bentar teteh. Kamu yang belum nikah, aku kasih resep ya. Ya dengerin ya. Aku tahu mata kamu liatin aku. Iya kan, ya, aku tahu mata kamu kayak ngeliatin aku gitu. Kenapa? Ya karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku berdiri? Karena aku yakin bahwa ada kamu di hati aku, ada aku di hati kamu, ada kamu juga di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor leungit aja. Jadi untuk menjarangkan kelahiran itu kata Kiai, mulai malam pertama Bismillahirrohmanirrohim, dari kanan turun di kiri. Bismillahirrohmanirrohim, dari kiri turun di kanan. Terus begitu, Bismillahirrohmanirrohim, dari kanan turun di kiri. Bismillahirrohmanirrohim, dari kiri turun di kanan. Jangan sekali-kali mampir di tengah. Itu menyalahi konsep Kiai. Jadi malam pertama itu lalu lompatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eta pamajikan anu salaki aing teh. Insya Allah nggak bakal punya anak. Malam kedua kita dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai malam berikutnya, insya Allah nggak bakal punya anak. Asal dari kelompatan baik salah. Itu teknis menjarangkan kelahiran. Atau ada juga, punten ya, kalau teteh punya suami nggak kuat lama, teteh di atas, suami di bawah, iba itu ayo gerak turun atuh. Ada pang dari genteng kita dah. Mualreun mah. Punten ya, budak yang ngartinya, calang ngapain ya. Jadi kalau kita mau bicara, mau belajar rumah tangga, belajar sama orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apa landasan disebut sakinah mawaddah warahmah? Kalau tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut nggak punya anak atau kebanyakan anak. Lihat orang tua kita, banyak anaknya, awet, hidup tuh. Oh, nggak bisa makan daging. Ih, siapa bilang? Saya dari masih kecil udah diajarin sama orang tua, kalau pengen makan daging, kalau pengen makan enak, ngaji, pengawasan, duduknya deket kiai. Sebab di lempangan kiai itulah makanan rada enak. Benar? Jadi saya nggak pernah berani kayak orang-orang, oh tahlil nggak boleh, oh tahlil nggak ada dari sananya. Saya nggak begitu. Justru ibu saya ngajarin kalau ada tahlil, gerakan itu. Mak nggak masak, ayo ke situ. Bahkan jujur saya nggak pernah seumur hidup saya punya ibu bapak diajak makan di restoran, nggak pernah. Saya mau makan daging itu nungguin bapak balik tahlil. Menang daging saki aja.
anak 13 tadi maku gegelan harus ya ewang ya sia ulah gitu baik nanti ketik ewang dah ada daging di jero hunteuna kita hidup nih sehat aku nggak penyakitan aku nggak muntaber cuman kemarin doang ber tapi nggak ada muntahnya begitu kan nongkrong ber hidup tuh siapa bilang orang sekarang takut harus ada biayanya melahirkan berapa nanti susunya berapa biayanya berapa sekolahnya berapa pada takut dulu orang tua saya nggak ngitung terus baik nu penting mah nikah eta ngeunah tah nikmati keuneuhan eta alhamdulillah anaknya banyak hidup satu jadi selebriti aku hidup ngapain takut Ciwintan ya ulang ke restoran mahal kayak bapak balik tahlilnya itu bagian pernah waktu itu 3 bulan gak makan daging itu sekampung gak ada yang mati sama sekali sampai adik saya nanya apa nggak ada yang mati apa kata bapak saya nanti nak sore-sorean alhamdulillah mau maghrib ada aja itu nggak usah takut jangan takut miskin udah kompak sama kita benar nggak usah penting waktunya membayang waktunya ke majlis ntar kalau kita ngatur hidup kita capek tapi kalau Allah yang ngatur kita nggak capek saya nggak ada bapak ibu saya bukan artis emak saya hebat dukun sembur tuh gagah ya budak cerik bae kedeken sare bawa ka ima tadi sembur kumaha alhamdulillah baso jangan itu buku baso budak ragak najong pihan bawa ke rumah diurut sama emak kelobong keraras abong ke waras kok tuh diurut alhamdulillah sehari bisa ada 10 anak kecil ke rumah berobat sama emak cuman yang cager hiji 9 para rai mohon maaf saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes bener pengen teh saya di menes gitu ngomong manjakan dahar gerok nyara ratu rok gitu aduh segera tuh hop maju ku dia cina gitu makanya saya nggak bisa yang lemes terus ngomong dia baik resep orang tapi di Jakarta nggak ada yang ngerti gitu dahar sambelnya ya teh sambal ke panutuna dina gelas teh teh tomat kudu di itu ajar gapus deh dahar langsung wae lu budu gawe naon coba gitu kon gitu tah hampang ngisingna hampang prek nyata cai kabeh makanya waktu di pondok saya nggak pernah gemuk baru sekarang aja setelah jadi selebriti nggak usah pakai cie biasa baru agak ngelintuhan gitu perutnya lumayan gitu pada buncit cacingan meren oi kemana nggak ke toilet baju buka bisi baju di banjur toilet nu koneng beres ya teh ke depan adik-adik kita adalah regenerasi kita makanya maaf saya ngerasa betul teteh adik-adik kita kalau udah biasa suruh ngaji nanti udah gede jadi kori ayo budak rajin ngaji unggal poe kayak kakaknya nyaut kuah kondangan bangsa waan baik ntar suaranya jadi cakep boleh nggak apa-apa saya belajar ngaji gitu ya teka bagian terus
jadi kori ntar. Oh di Jakarta kamu jadi kori, wah bisa juara nasional internasional, pergi haji gratis, nggak pakai duit, enak tuh. Nggak harus jual tanah, nggak harus jual sawah, enggak poe ya kemana baik. Bagus suaranya, bagus makhrajnya, jadi kori tingkat nasional, juara pertama, pergi haji gratis nggak pakai duit karena juara pertama. Hebat nggak? Bisa daripada tiap hari main game, dari pagi main HP. Bener, cari di HP siapa juara tingkat anak-anak putra yang bisa ke Timur Tengah. Lihatin, bahasa. Wah, suaranya keren. Yang laki kori, yang perempuan juga gitu tiap hari. Bapak, bagus. Suara nasional, Koriah. Yang laki namanya kori, kalau yang perempuan Koriah. Oh, sering baca Quran. Yang laki hafiz, perempuan hafizoh. Oh, yang laki rajin ceramah, namanya dai. Perempuan daiyah. Daiyah, daunah, dauti, dauni. Nah, itu yang punya rumah makan Padang. Tiap hari suaranya bagus sama. Makanya kalau saya lihat di kampung tuh paling enak. Saat orang panik sama corona, sini nggak ada, ya. Nggak panik kan, nggak pakai masker kan, tuh udah santai. Kenapa? Karena aman kampung kita, bener. Ada doa-doa para leluhur kita udah tinggal enaknya. Gua di Jakarta sampai sekarang nggak doang masih pakai masker, makan pakai masker, sholat pakai masker, orang dibuka bayang nggak huntuan. Oh di sini kan enak tuh, tenang. Oh di Jakarta ada rusuh, ada ini. Di sini kan enggak tuh, nggak ada demo kan? Enak. Makanya enak kan di kampung tiap hari ngaji hatam. Teka rasa. Makronya bagus, suaranya bagus. Kirim tingkat RT, tingkat RW, tingkat terus sampai tingkat nasional. Cakep suaranya. Karena di rumah rajin nggak. Emak juga punya anak bisa ngaji aman. Emak punya anak, punya cucu bisa ngaji aman, udah punya celengan. Nanti rata-rata orang meninggal pasti pengen di ngajiin, bener. Rata-rata orang meninggal, wow panas dalam. Apa? Terima kasih. Bagaimana rasanya ya susu dengan kelapa? Aduh, ada susu segede kelapa. Enggak, maksudnya ini susu eta kelapa. Sekalinya baik. Bapak puntennya Pak, aduh maaf Bapak yang di atas saya nih. Yun kan ikhlasnya be wajar be semahnya Paknya. Di atas ge wajar be semah ya. Ngan sajam paling 2 jam. Mun unggal poe mah tajong bae Pak saya mah. Susu yang plem. Mantap. Ngomong ayah Samsu mah beleduk po, susunya manis, dari kelapanya manis, dentak besar, beleduk po, wang. Bapak bisa gitu kan, beleduk po, langsung bulet ya hasapnya, anak kalau lompatan. Saya ngalamin teh ini cerita baiknya. Mau ngaji maka kiai baik. Ke akrima rame baik. Ngaji mah bisi PA doang aing gitu nya. Ngaji maka kiai ke pondok ke majelis ngaji dah. Awas kudu teliti bagaimana mengundang ceramah kalau perlu. Yang ceramah model saya undangnya sekali aja. Waduh jadi banyak nih. Oke. Mari kita lomba manyun. Atau nyanyun
Jamaah parosit begitu pulang kia kadeh. terus masih ada lagi terus. Tuh tanggal kelapa ada di situ tuh. Digebah baik gitu. Terus alhamdulillah ini minum malam. Belum pernah malam minum air kelapa? Belum. Saya juga baru kali ini. Belum pernah minum air kelapa pakai anggur? Belumnya kan? Saya baru kali ini. Belum pernah makan cau pakai air kelapa? Oh sering? Oh iya. Kalau cau teh jangan dimakan teh, bahaya. Talian baik, tolong. Hiji ge teh. Mantap. Munah ya. Komo lamun bari jeung bleduk. Era bae dia belum hayang ngerokok ya, bener. Ngacai bae. Panggil ustad ngerokok ngacai aja. Sekuat ya hayang ngerokok. Ayo, ada saya pernah dimarahin, Ustad rokok itu haram, masa Ustad ngerokok gitu. Ya saya ngerokok karena saya nggak bilang haram sih. Jadi saya ngerokok aja. Kalau situ bilang ngerokok haram ya situ nggak usah ngerokok saya gitu. Karena saya bilang begini, orang tua saya bilang hargai yang lebih tua, hormati yang lebih tua. Itu bapak saya ngajarinnya. Pagahan, kolot. Hormati yang lebih tua. Ya saya pelajari, alhamdulillah ternyata rokok sama saya tuaan rokok. Jadi kudu dikenyot supaya menimbulkan penghormatan kepada yang tua-tua. Ngacai deh. Alhamdulillah. Balik deh. Regenerasi berikutnya adalah adik-adik kita. Semuanya bakal ngalamin yang namanya nikah. Sudah plus sekarang untuk menjadi orang yang bisa membina rumah tangga adalah harus mampu menyayangi istri. Sebab kalau kita cuman sayang doang, nggak punya duit, cepet mati. Survei membuktikan rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu adalah suami. Survei membuktikan rata-rata yang meninggal duluan adalah suami, sesuai waktu yang viral di YouTube saya. Kenapa? Karena tanpa sadar teteh diam-diam lagi pengen membunuhin suami. Suami nggak kerja, tetap teteh minta duit. Suami nggak punya duit, tetap istri terus minta duit. Pagi, sore, siang, malam tanya kelan duit, tetap istri minta. Itu yang bikin suami kita cepat mati. Makanya minta duit jangan sama suami teteh, minta duit sama Allah, minta duit sama Allah. Dengerin. Lengket. Leggingnya ipis tuh. Asal kemana gitu tak. Asup banyak dia. Kemudian ayah kodok dari jeram ada. Jadi minta duit itu jangan sama suami, katanya minta duit sama Allah. Sebab kalau kita minta duit sama suami, kasihan teteh, suami kita udah hitam sampai sekarang nggak putih-putih. Ente doain malam, ya Allah putihkanlah suami saya gitu kan. Biarin suami kita hitam, yang penting ujungnya lancip, bisa nembus coran tembok. Bagaimana cara mintanya? Minta duit sama Allah. Bagaimana mintanya? Saya kasih tahu teteh, minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur, teteh minta sama Allah. Deketan celina salaki teteh. Ya Allah, rek meli bea. Ingat teteh minta duit sama, jangan teteh itu nggak ada akhlak. Kalau kata anak sekarang nggak ada akhlak.
minta duit sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping deketan. Ya Allah, Allah pul saya belum dikasih, deketin lagi. Ya Allah, hati bere duit. Ya Allah, belum bangun juga suami teteh, bacain Yasin. Bacain Yasin, saya nggak bilang mati teteh. Teteh minta duit 3 kali nggak nyebut nama Allah. Ya Allah tadi bere, ya Allah tadi bere, bacain Yasin wal Qur'anil hakim, pakai lumpat sientai salah kita itu. Sebab yang namanya suami pagi sore siang malam pasti nyari duit buat istri. Teteh mesti sabar, pengen punya motor sabar, pengen punya rumah sabar, pengen punya mobil nggak dibeliin sama suami sabar. Nanti teteh punya apa? Punya sabar. Anak ceurik sabar, teboga imah sabar, teboga susu sabar, budak candahar sabar. Nanti teteh punya anak apa? Anak sabar. Tapi sesabar-sabarnya istri susah jadi istri yang sabar, bener? Teteh suami kadang-kadang janji pengen bikinin rumah, sampai sekarang belum dibikinin rumah. Suami janji pengen ngeriditin motor, sampai sekarang belum dikreditin motor. Capek nggak? Capek dijanjiin terus. Ya. Kenapa? Kenapa? Masalah gitu? Apa gue mesti bilang wow? Capek teteh, saya capek. Tapi teteh masih kuat? Masih kuat sampai jam 1 kuat? Jam 2 juga kuat? Apakah kamu security? Ma belum ngantuk, Ma? Mi belum ngantuk? Masih kuat? Aduh. Duh, mah baliknya ya ayo. Jadi mohon maaf teteh, saya bukan ceramah. Yang jelas saya ketemu teteh alhamdulillah. Yang dulu teteh cuma lihat di TV, alhamdulillah sekarang bisa jumpa. Ya teh. Saya juga senang ketemu emak saya, mi saya yang dulu ngelihat saya. Mungkin dulu waktu di TV saya ditanya nggak nyaut, diajak saya salaman ke cicing baik. Itu bukan salah saya, teteh rada PA. Kalau barangkali teteh pengen foto-foto sama saya belum sempet hari ini, belum tentu sempet juga. Kalau teteh punya kamera dulu, teteh waktu ada TV belum sempet punya kamera, nggak bisa foto. Nah sekarang sudah punya kamera, pulang teteh fotoin TV teteh. Ya, jadi siapa tahu ke depan adik-adik kita besok ada yang jadi artis. Nggak apa-apa jadi artis, nggak PA banget. Saya biasa-biasa aja. Nggak usah panik gitu, takut gitu. Yang penting udah tua, ada kesempatan pulang ngaji, udah selesai ngaji. Sekarang udah males saya masuk TV. Hese, TV kerdi servis asup hese. Nah ke depan orang-orang tua kita yang sudah ngasih ilmu buat kita, yang sudah melahirkan kita, yang sudah hak orang tua tuh nggak ada habisnya. Punya anak, ngelahirin, gedein, sekolahin, kuliahin, udah nikah, udah kuliah belum nikah, hak orang tua nikahin, udah nikah belum nggak punya rumah, hak orang tua ngerumahin kalau orang tuanya mampu. Sekarang kita teteh cukup dinikahin doang, akhirnya rumah tangga kita awet nggak? Awet, harta nggak jadi jaminan. Banyak orang kaya sakit-sakitan, mobilnya banyak nggak kepake, rumahnya gede nggak dipakai. Orang-orang yang nggak punya, orang miskin enak tidur bukan di rumah, di mata perembe, selesai, bener. Jadi teteh nggak jaminan teteh, oh hidup kaya, jangan teteh, jangan maksa. Tuh di Jakarta ada orang maksa pengen kaya, akhirnya istrinya suruh nungguin lilin, salakinya keluar, istrinya nungguin lilin.
asal ada tembok kosot-kosot, selakina asa tombok kosot-kosot gitu. Yang kasihan temboknya belum diaci, nujuh nasuk teh langsung kusuk-kusuk, akhirnya beak getih. Karena maksa pengen kaya, makanya mendingan begini, biarin nggak kaya, barokah, al barokatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Biarin teteh kita miskin nggak apa-apa mak, yang penting sehat ya mak. Mak nggak punya mobil nggak apa-apa, emang nggak bisa nyopir ya kan, bener mak. Beli motor juga buat apa, atau nini naik motor buat apa ya mak, begitu ngebut neng pek kulit neng kan geber udah barinya kelantas beh bae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gitu tuh kalau orang mau baheula. Makanya belajar rumah tangga jangan maksa pengen kaya. Nggak punya beras nyekelan dada. La ilaha illallah. Teboga beas, la ilaha illallah. Hayang nyusu teboga sabun, la ilaha illallah. Listrik rek dicabut, lah ilaha illallah. Salaki can balik-balik, lah ilaha illallah. Bapak siapa urusan banyak nggak balik-balik. Tapi orang-orang tua kita cakep, bagaimana dia punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bukan gaya selebriti. Ini udah hebat luar biasa. Ada orang tua kita dulu ada 3 hukum di Indonesia. Yang pertama hukum negara, yang kedua hukum agama, yang ketiga hukum adat. Hukum negara harus ke KUA, hukum adat harus resepsi, hukum agama harus ke KUA. Ada orang dulu nikah di bawah pohon cau, tetep nganahkan ya. Nggak pakai gedung zaman dulu, nggak pakai hajatan, nggak pakai tenda, di bawah pohon cau. Itu jadi akhirnya anak-anaknya gede segede cau ya deh. Jadi kalau mau belajar rumah tangga, bagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, belajar dari orang-orang tua kita, belajar dari guru-guru kita. Enggak jaminan orang hidup kaya disebut keluarganya bahagia, enggak. Bagaimana orang yang merlandaskan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teteh biar nggak capek, biar nggak ngantuk bareng, la ilaha illallah, la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Kiai, Allahu ghaniyun 'amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, manusia hidup butuh Allah. Dari asalnya dari Allah, bakal pulang menghadap Allah. Selesai. Makanya kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah, alus tauhidnya, cakep, bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Karena setiap hari yang keluar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Boleh teteh ketawa saya ngomong, tapi pikirin, pengen masak nggak punya beras, eta mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Susah tauhidnya tetap la ilaha illallah. Senang punya mobil, punya kaya juga nangis karena nggak kegambar bagaimana bisa punya mobil, bisa punya rumah bagus. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Boleh teteh, tapi pikirin. Coba udah tua mau ngapain teteh? Mau mejeng, mau di pinggir jalan nongkrong, nggak pantas. Terusnya kelantas bebas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka mana kacai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cakep, tapi itu yang dipakai. Nggak akan ketemu sakinah mawaddah warahmah kalau tidak tauhidnya la ilaha illallah. Makanya kata Kiai, Allahu ghaniyun 'amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Lihat curhatnya orang-orang tua kita, nggak ada yang disebut selain la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cuman model kita bisa ngucap, yakinnya kurang. Orang tua kita
pasti ngikut tahlil. Orang bilang tahlil itu la ilaha illallah. Barang siapa yang nggak mau tahlil bisa jadi kafir karena tidak nyebut la ilaha illallah. Alhamdulillah teteh, kita punya orang tua kita baik-baik. Makanya di kampung itu, apalagi di Banten, masya Allah, ada ulama yang masyhur, yang terkenal, yang disebut ulama Hijaz antara Makkah dan Madinah. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita udah kebantu dengan orang-orang leluhur kita, orang-orang yang soleh. Kita kebagian solehnya. Apa itu soleh? Ayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadih. Disebut soleh itu melaksanakan hak Allah dan juga mengikuti hak-haknya hamba Allah. Anishkurli, bersyukur kepadaku, kita ke Allah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Aqimus shalah, dirikan salat kita ke Allah. Wa atuz zakah, kita bayar zakat kemana? Ke hamba-hamba Allah. Fazkuruni azkurkum. Kemana kita? Ayo bareng-bareng adekku sayang. Tadi ada penceramah yang sebelum saya tadi ya. Nasihatnya bagus buat kedua orang tua kita. Sebab intinya gampang, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Kalau hari ini kita punya anak nakal, kita punya anak malas, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana dengan bapak kita? Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Bener? Nggak bakal pohon pisang ditebang keluar pohon cau, pohon durian, pohon mangga. Bener? Artinya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi hari ini kalau tiba-tiba kok Haji Akri bisa-bisaan ceramah model gitu, bapaknya magah anak itu belajar mimpin tahlil lumayan buat tambahan dapur. Mak temasak nges tuturkan baik bapak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tempokan tak di mana keluarna makanan tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awas tak kebagian siap goblok. Aisyah mah tak menang ilmu gitu naon kan ulah teu menang kadahara. Ieu mah ilmu teu menang dahar teu kebagian goblok kita ngaranna. Tepok kentang, la ilaha illallah, di mana kolebatna, di mana kolebatna. Itu. Alhamdulillah saya ngikutin orang tua, alhamdulillah. Ngaji ke makam ngikut, ngaji ke makam. Bagian ngalacai naon ngikut. Alhamdulillah sekarang barokahna diundang ka dia kita ceramah. Padahal mah bisa henteu naon henteu. Bayar bae datang bae. Neangan duit kumaha bae carana. Ketempona beuh kos kiai bae nganggo samping baju koko ceramah. Wajar bae katempona ieu. Penting mau balik aing menang sembako, menang parcel gitu. Kira aku jauh-jauh teu menang parcel. Ngarti aing. Lain minta ini lain. Bukannya berarti saya minta punten baik. Kita masing-masing udah pada tua, biar paham dong. Biar aku ya saya mau jauh-jauh balik ke dia ingin mau kolor dong. Kolor teh geus basi jerone. Maaf punten bae ya, bukan bercanda jangan diambil hati. Ya, kudu ngerti. Itulah makanya adik-adikku sayang, ayo gampang kok pengen jadi penceramah belajar ngomong gal poe garupen kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu aing mana, bapak aing mana. Itu bae. Gal poe bae engke jadi penceramah. Hadirin hadirat. Benerin eta kolor ulah melorot gitu bae. Jadi duit gege. Nah, gampang bae. 1 2 3. 1 2 3. Habis 3 pasti 4. Kita baik. Tiap hari latihan ceramah. Ntar jadi penceramah. Mondok dah. Di pondok. Wah, tiap hari. Balik ke imah. Di mana? Kita ngaji. Goreng balik di pondok jadi cacat.
lain gitu maksudnya ngaji. Ayo jangan main game baik, jangan lumpang baik, nonton TV baik, main HP baik, ngaji baik tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Resep ngaji, resep nyanyi tenanan jadi Pak Haji Oma. Pak Haji Oma raja ho, di atas raja deui Bang. Serah di raja baik. Raja hitut. Menang hitut hitut, ngancel batu bubar. Dasar. Ngaji suaranya halus hebat. Oh bisa nyanyi jadi Haji Oma pinter eta. Laguna ngeunah eta. Jangan ditebang itu cau punya orang. Jangan ditebang. Ngeunah eta. Eta ngaranna lagu Maling Cau. Pernah dengar lagu itu? Bener. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini sudah edan, jujur tidak madang. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Eta ngaranna lagu Maling Cau. Udah batur ditebang baik. Bener pinter eta. Lagu eta teng teng ceret teng teng ceret teng teng ceret teng neng teng ceret neng teng ceret. Eta gara-gara neng teng ceret jadi lagu. Neng teng ceret 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 neng teng ceret. Darah muda darahnya para remaja neng teng ceret eta jadi lagu babari Bang. Bener teh? Bener, ya. Gampang kok. Naik motornya nyali pada batur, sok kaget. Jadi lagu rem tangan. Haji Oma akrab sama Haji Tatang, jadi lagu deui bae. Dut tatang, dang dut tatang, dang 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 tang 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 dang 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 tang 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 dangdut Haji Tatang. Ngena daripada goyang tepugu teh iya. Lagunya nggak ngena, nggak asik gitu. Toel sukanya toel. Apa sih yang nggak bisa sayang? Apa sih? Rajin ngewirid enggak poe. Belajar melompat teng tepu. Bang ancelok langit 2 poe tadi raga gitu. Kemana buah? Horeng ngangkut di pohon. Apa aja bisa kok. Saya nggak pernah belajar ngelawak, nggak pernah belajar ngelawak. Ngan waktu muzakarah muhadharah di majlis bercanda baik. Ada aja gitu mah, bercanda aja. Ternyata begitu pulang nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai. Atau di pondok lain ngaji. Ngelawak baik, jadi pelawak. Alhamdulillah, lumayan dikenal orang. Saingan saya tuh dikenal orang, tapi masuk penjara. Maling motor. Kita kan aman, ya sayang. Iya kan? Nanti kamu tuh kelihatannya biasa-biasa aja. Nggak tahu kita. Kita nggak tahu anak-anak kita besok ada yang jadi presiden, tahu nggak Bu? Enggak, ibu saya aja nggak tahu kalau tiba-tiba saya menjadi selebriti. Nggak usah, biasa baik. Mana yang maling lauk? Nggak tahu kita. Makanya adik-adikku sayang, ayo di mana pondok ngaji. Mainnya jangan di jalan, beresiko. Nongkrong di jalan, ada motor bisa ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet mobil. Main di masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Atau mobil PA mereng. Bener. Daripada anak lari-larian di jalan, ada motor ketabrak motor masuk rumah sakit, beresiko ente. Masuk ke masjid. Bercanda nggak apa-apa di masjid, nggak apa-apa. Anak-anak mah wajar aja. Saya juga masih kecil bercanda di masjid. Nggak ketabrak motor, paling ketiban beduk. Nggak apa-apa kok ketiban beduk, teman saya cuma cegukan sekali. Udah selesai.
Habis itu digotong lah. Iya. Jangan dilepas anak-anak kita, teteh. Dia mau jadi penyanyi silakan, banyak kok orang-orang soleh yang tuanya tetap dia nyanyi tapi baik, bener. Yang ngeri kan, maaf teteh, anak-anak kita lepas tiba-tiba kena narkoba, habis nggak? Tanah habis, sawah habis, ngurusin anak. Ngeri teteh. Makanya biar dia Badung jadi pelawak nggak apa-apa, nggak najis-najis banget kok. Saya jadi pelawak nggak najis-najis banget. Mau najis mau babi meren. Iya kan, saya emang enggak. Artinya jangan terlalu fanatik sayang. Nggak apa-apa, kita sadar kok bahwa kita bukan orang soleh. Sadar. Sehebat-hebatnya ibadah, belum tentu jadi ahli ibadah. Nggak kafir aja model kita udah cakep. Sebab maaf model kita mah. Maaf, saya belajar kalau yang disebut orang benar yang mana? Kata guru saya, orang yang benar itu yang meninggal dunianya dia husnul khatimah, masuk surga. Itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang masih audisi, siapa yang terbaik? Belum sekarang, belum kelihatan. Di depan teteh, di depan emak, di depan akang, akhri kelihatannya kayak orang bener, belum. Hahaha doang. Tapi kan teteh resep aku hahaha. Buktinya aku nggak mau, kamu nggak mau pulang. Pulang dong. Kalau kamu nggak pulang, aku bagaimana? Saya berharap kamu tuh sebelah sama aku terus kamu pulang rombongan gitu. Nggak mungkin dong, udah nggak ada orang, Ustaz masih ceramah aja deh. Ayolah, pulang. Kalau begini saya nggak pulang. Belum pernah lihat penceramah dijemput pakai ambulan, wih, belum pernah. Ini bisa kejadian ini. Belum pernah teteh ngeliat penceramah sampai step kita, belum. Ini bisa kejadian malam ini. Ayo cepat pulang. Artinya teteh tuh resep, emak tuh resep, iya kan? Iya teh, jujur deh, kalau kamu nggak demen, nggak mungkin dong teteh masih di sini. Nggak kesel apa duduk panas biritnya. Terus teteh masih terus. Ini yang bikin Ustadz bisa mati di panggung. Terus baik. Tapi aku nggak begitu, pasti ada cinta aku di hati kamu. Dan aku juga nggak mau buru-buru turun karena ada cinta juga di hati aku buat kamu. Kamu sama aku cinta-cinta. Ya mak, alhamdulillah mak, zaman muda nggak ketemu saya, pas sudah tua ketemu saya, ya kan? Ada arwah penasaran. Udah capek belum? Ada batu nggak di situ? Hajar aja ke sini teh nih. Belum pernah kan nggak ada penceramah kok belum kan? Tadi Pak Rosid udah kedep-kedep sama saya matanya. Matanya nggak sekali tadi tak kita tak. Ya kan. Nunduk aja, ya kan. Sputing. Gitu tak, ya kan. Jangan kayak disawer koeng jendu. Tambahan koeng jendu 1 juta. Kan balik kalau arti dia digebukan koeng. Nah, ini udah malam teh, udah waktunya tidur. Kita juga jangan mengganggu pengantin baru, ya kan? Ada lagunya kan, duhai senangnya pengantin baru, duduk di kamar matiin lampu. Eta dua jadi satu, isukan punya adek baru. Duhai senangnya pengantin baru, terereng, parasit balik, terereng, senyapkan air rak dahar, terereng. Ampura kayak Ustaz, ampura. Ya bukan babna bener-bener bab. Jangan turun. Kenapa teh? Jangan turun. Ada bedil di situ. Dihajar.
Aduh teteh masih resep aja. Teteh belum capek? Belum ya? Puas ya kalau ada penceramah turun sampai berhadapan dengan kematian, puas. Iya lemuran nggak? Sarongge. Kali Tanjung. Kali Tanjung. Sarongge artinya nanti? Sarong kampung juga. Sarongge. Hah? Sarungna. Sarongge. Hah? Oh sadulur. Oh bener banget, pantas ya akur ya. Di sarongge ya. Di dia sakantong ya. Emak belum capek emak. Ya Allah. Capek dong, masa nggak ada capek sih. Teteh belum pengen pulang teteh. Pulang dong. Masa nggak pulang-pulang sih? Masih betah? Aing teh betah. Nah, yang jelas pesan saya, yuk orang-orang yang hatinya baik, dimanapun dia baik, Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Suami yang baik bakal dapat istri yang baik, istri yang baik bakal dapat suami yang wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat wal khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Orang yang baik dapatnya baik. Bener teteh? Teteh sekarang dapat suami baik kan? Baik karena tetehnya baik. Kalau tetehnya punya suami nggak baik berarti teteh juga baik. Jangan bilang nggak baik. Belum pernah di Ciduhanku. Belum pernah. Sini aing ngomong nama awal mah hebat deh. Hebat pokoknya nama surga bege aya di telapak kaki ibu-ibu yang punya surga. Tinggali coba telapak kaki bapak. Aya naon coba eta. Jempol lagi segede-gede bedu. Ya hararido. Teteh yang punya surga mah bener teteh. Hati-hati makanya teteh pakai sendal. Nah, pakai kaos kaki. Jangan sampai surganya intak cikotok intak embek. Teteh yang punya surga. Bener ya emak. Emak sehat emak. Nini sehat nini. Nggak sudah pusing-pusing hidup mah. Hehehe baik. Aman iya teh. Orang yang kebanyakan pikiran, yang kebanyakan pengen, yang susah capek. Seneng aja seneng aja gitu ngelihat saya senyum aja jangan jemput tuh. Punya masalah apa? Nggak ada masalah kan? Udah nanti sampai saya pulang kita jamaah balik ceramah dari akri PAK tapi lebih seneng gitu dong, enak daripada cemberut ya teh. Cakep dah, udah malam dah, balik yuk. Ayo tuh balik atuh. Hah? Balik atuh. Kondor tak lanjut. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang macul salahnya di pacul, tukang nulis salahnya ditulis, tukang nyuci salahnya di cucian. Nggak ada yang nggak salah. Tapi orang-orang yang akhir hayatnya enak, Allah panggilnya juga enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang enak, yang hatinya plong, yang banyak senyum, menghadap Allah juga senyum. Kalau banyak pikiran, banyak urusan, banyak pusing, banyak marah, nggak kesebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan teteh ngelihat saya tenang ya teh, jangan jadi dosa. Bener teteh, ini orang-orang yang sampai dari pertama sampai terakhir nggak ada beban ngelihat saya. Berarti lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, nanti dapatnya kita pulang mardotillah yang diridhoi Allah. Nonton saya, ngelihat saya hadir di sini, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, semua lillah, plong. Makanya pulang lihat saya jangan jadi dosa ya teteh. Aku doain kamu biar teteh sehat, biar teteh banyak duit, biar teteh punya anak soleh dan solehah, biar punya suami yang cakep, ganteng, baik, hatinya soleh, rajin ke masjid, rajin ke musola, dan rumah tangga teteh sakinah mawaddah warahmah. Yuk supaya jadi doa liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli doa bina wa ummina wal ustazina. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbi fir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Ada doanya nanti Kiai kita. MC, ada doanya? Iya. Hah? Oh, udah doa. Berarti udah nih kelar. Selesai dah. Hah? Udah selesai. Ayo balik yuk. Ayo, beres. Sekali lagi maafin abang-abang saya, akang-akang saya, mohon ikhlas, jangan jadi dosa ya Mak, kita bercanda ya Mak ya. Yang penting Mak lihat saya senang ya Mak. Ya, Mak lihat saya bahagia, insya Allah nanti kita ketemu lagi di surganya Allah dengan bahagia, dengan senyum. Teteh ya maafin ya, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah malam, saya juga pulang dari sini jauh. Teteh mah deket, enak gitu, mana kan itu deket, pulang mah itu tuh jauh. Ya, dan itu saja dari saya, mohon ikhlas dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan kedua mempelai tambah barokah, sahibul bait juga tambah barokah, dan kita yang hadir semua di sini dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, dan kurangnya dosa-dosa kita. Itu saja dari saya, akang-akang saya nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun ikhlasna Abah, Akang, Kiai, Ustaz, nyuhunkeun ikhlasna. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Dan di depan kamera terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.